Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farwa Ahmad Mulyadi akan mempresentasikan tentang K3. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja, pada khususnya untuk manusia, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penyebab kecelakaan kerja. Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3%, dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindari, seperti bencana alam. Selain itu, 24% dikarenakan lingkungan, peralatan yang tidak memenuhi syarat, dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman. Konsep dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dua hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yaitu perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman sebagai berikut: sembrono, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, kondisi badan yang lemah. Berikut adalah statistik kecelakaan kerja di Indonesia. Jenis kecelakaan pada beberapa bidang industri. Manufaktur termasuk elektronik, produksi, metal, dan lain-lain. Terjepit, teriris, jatuh terpeleset, tindakan yang tidak benar, tertabrak. Berbagai arah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya. Kedua, memahami jenis-jenis bahaya. Tiga, mengevaluasi tingkat bahaya. Empat, mengendalikan terjadinya bahaya. Kelima, mengenai peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang terutama adalah UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor penyebab terjadinya bahaya yang sering ditemui: bahaya jenis kimia, terhirup terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal,
bahaya jenis fisika lingkungan yang bertemperatur panas dingin. Ketiga, bahaya yang mengancam manusia dikarenakan jenis proyek, pencahayaan, penerangan yang kurang. Bahaya cara pengendalian ancaman bahaya kesehatan kerja, pengendalian teknik, ganti prosedur bekerja, menutup, mengisolasi bahan berbahaya. Kedua, pengendalian administrasi, mengurangi waktu penjajanan, menyusun peraturan keselamatan dan kesehatan, memakai alat pelindung, memantauan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Mengapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja? Menurut H.W. Henry, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. Berikut adalah upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Substitusi yaitu mengganti bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan-bahan yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali. Yang kedua, ventilasi umum, yaitu mengalirkan udara sebanyak-banyaknya untuk perhitungan ke dalam ruang kerja agar bahan-bahan yang berbahaya ini lebih rendah dari kadar yang membahayakan, yaitu kadar pada nilai ambang batas. Yang ketiga, ventilasi keluar adalah alat yang dapat menghisap udara dari suatu tempat kerja tertentu agar bahan-bahan yang berbahaya dari tempat tersebut dapat dialirkan keluar. 4. Isolasi adalah dengan cara mengisolasi proses perusahaan yang membahayakan, misalnya isolasi mesin yang hiruk-pikuk sehingga kegaduhan yang disebabkan menurun dan menjadi gangguan pada kerja. Kelima, pakaian alat pelindung. Alat pelindung dalam bekerja dapat berupa airplug, kacamata, masker, helm, sarung tangan, sepatu, atau pakaian khusus. Yang keenam, pemeriksaan sebelum kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan pada jalan bekerja. Ketujuh, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala terhadap pekerja. Apakah ada gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan dapat dilakukan setiap 1 kali 6 bulan, 1 kali setahun, atau sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedelapan, penjelasan sebelum kerja. Penjelasan pekerjaan sebelum bekerja artinya agar pekerja mengetahui dan mematuhi peraturan-peraturan sehingga dalam bekerja terlebih hati-hati dan tidak terkena penyakit-penyakit akibat pekerjaan. 9. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan kepada pekerja sangat penting untuk keselamatan dalam bekerja, sehingga pekerja tetap waspada dalam melaksanakan pekerjaannya. Lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan pekerjaan memenuhi syarat kesehatan. Pekerja merasakan nyaman dalam melakukan aktivitas kerja, meningkatkan gairah dan semangat kerja, meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang sehat meliputi penerangan tempat kerja, ventilasi udara yang cukup, penataan dan desain tempat kerja yang baik, pengaturan suhu udara ruangan memenuhi standar. Kamar mandi dan WC yang memenuhi syarat, sumber air bersih, spal mempunyai alat
untuk memproses limbah, TPS, khusus untuk bahan-bahan yang berbahaya, kantin pekerja, menyediakan ruang istirahat khusus untuk ibadah, menyediakan ruang ganti pakaian, memiliki ruang isolasi bahan-bahan yang berbahaya, atau mesin-mesin yang hiruk-pikuk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.